Halo sahabat Cibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak JJ. Hari ini kita akan belajar materi fisika di kelas 10 bab 2 mengenai pengukuran. Adik-adik, pengukuran ini berkaitan dengan besaran dan satuan. Nah, besaran dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kemudian ini dipengaruhi oleh ketepatan dan ketelitian. Kemudian pengukuran pula dinyatakan dengan memperhatikan angka penting dan juga notasi ilmiah. Nah, pastinya ada alat ukur. Untuk alat ukurnya, pada pembahasan ini ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skop. Nah, ketiga alat ukur ini digunakan untuk mengukur panjang. Dan masih banyak lagi alat ukur dalam fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas besaran dan satuan terlebih dahulu ya. Besaran ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Nah, apa ya? Kalau meja, nah meja itu bendanya. Meja memiliki apa? Pasti memiliki panjang dan juga memiliki massa. Nah, itulah panjang dan massanya itu adalah besaran. Kemudian dalam besaran ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita bahas dulu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para ilmuwan dan telah disepakati. Besaran pokok ini pun tidak tergantung dengan besaran-besaran lainnya. Kita tulis apa saja ya besaran pokok. Besaran-besarannya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, agar adik-adik mudah menghafalnya atau mengingatnya, ada satu singkatan untuk memudahkan adik-adik. Ingat untuk Pa, Ma, Wa, Su, Ku, Ju, In. Jadi, adik-adik hanya perlu mengingat Pa, Ma, Wa, Su, Ku, Ju, In. Dan adik-adik ingat Pa untuk panjang, Ma untuk massa, Wa untuk waktu, dan seterusnya. Baik, untuk panjang ini disimbolkan dengan P. Apa itu simbol? Nah, simbol ini memudahkan agar penulisan tidak terlalu panjang. Hanya menuliskan satu huruf, adik-adik telah tahu, oh itu adalah panjang. Kemudian juga ada namanya satuan. Nah, apa itu satuan? Adalah pembanding antara suatu nilai dengan nilai yang lainnya. Nah, di sini panjang satuan internasionalnya adalah meter. Nah, ini M ya tulisnya. Nah, meter, ada juga sentimeter, ada juga kilometer. Nah, itu hanyalah sebagai pembanding nilai saja. Kemudian juga ada namanya dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah lambang-lambang untuk menggambarkan besaran. Dimensi menggunakan huruf kapital dan setiap hurufnya ada tanda kurungnya nih biar nggak kabur. Kemudian untuk dimensi pada panjang adalah L. Kenapa ya L? Karena bahasa Inggris dari panjang adalah long. Nah, jadi kita pakai L gitu. Selanjutnya untuk massa, simbolnya ada M, satuannya kilogram, dan dimensinya adalah M. Kenapa? Karena bahasa Inggris dari massa adalah mass. Lalu untuk waktu, simbolnya adalah T, satuannya adalah second, dan dimensinya adalah T. Kenapa? Karena bahasa Inggris waktu adalah time. Kemudian untuk suhu, simbolnya adalah T kapital,
satuannya adalah Kelvin, dan dimensinya adalah theta. Selanjutnya, untuk kuat arus listrik, simbolnya adalah I dan satuannya adalah ampere, dimensinya juga I. Selanjutnya, ada jumlah zat. Jumlah zat disimbolkan dengan N, satuannya adalah mol, kemudian dimensinya adalah N kapital. Selanjutnya, ada intensitas cahaya. Nah, ini juga sama disimbolkan dengan I, sama dengan kuat arus. Kenapa? Karena intensitas cahaya ini adalah menggambarkan kuat cahayanya. Selanjutnya, untuk satuannya adalah kandela dan dimensinya adalah J. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Ada besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, besaran turunan ini bergantung pada besaran lainnya. Diturunkan dari besaran-besaran pokok, maksudnya seperti ini. Kita lihat ya. Di sini ada besaran luas. Luas disimbolkan dengan A kapital. Dan ini persamaan atau rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Adik-adik perlu mengetahui untuk persamaan pokok yang tadi panjang itu panjang satuannya adalah meter. Nah, ini itu berlaku untuk lebar, berlaku untuk tinggi ya. Nah, jadi ketika panjang dengan lebar dikalikan, maka akan menghasilkan besaran baru, yaitu adalah luas. Satuan dari luas, nah ini kan panjang adalah meter, satuannya lebar juga meter. Jadi meternya ada 2 nih. Nah, jadi meter kuadrat. Nah, untuk dimensinya tadi tahu bahwa kalau panjang itu adalah long, yaitu L ya. Tinggal sama dikurungkan kemudian pakai tanda kuadrat. Untuk volume adalah persamaannya panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Untuk satuannya adalah meter kubik dan dimensinya adalah L, kemudian dipangkatkan 3. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis ini simbolnya adalah Rho. Nah, untuk persamaannya adalah massa dibagi dengan volume. Kita tahu massa itu satuannya adalah kilogram dan volume adalah meter kubik. Jadi, kilogram per meter kubik. Untuk dimensinya, kilogram didimensikan oleh M, kemudian ini meter kubik didimensikan dengan L. Nah, tapi kenapa di sini min 3? Karena di sini adalah per. Ketika untuk dimensi tidak boleh ada di bawah, tetapi harus sejajar. Makanya karena pangkatnya di sini positif, ketika dikeataskan menjadi negatif seperti ini. Selanjutnya, untuk kecepatan adalah, nah, kecepatan simbolnya seperti ini. V-nya V kecil ya, bukan V kapital. Jadi di sini ada sedikit lubang untuk membedakan mana V kapital dan mana V yang bukan kapital. Di sini persamaannya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak ini atau S ini sama dengan panjang ya. Satuannya adalah meter. Kemudian untuk waktu kita tahu satuannya adalah second. Nah, M ini untuk panjang kan? Nah, ini maka didimensikan oleh L. Selanjutnya untuk waktu ini second didimensikan oleh T, time. Tapi karena tadi ini ada di bawah per S, maka agar sejajar maka pangkat satunya kita keataskan menjadi min satuannya adalah A, rumusnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Untuk dimensinya adalah tadi kecepatan telah kita ketahui M per S, kemudian dibagi dengan waktu, jadi S-nya pangkat 2. Untuk dimensinya adalah L, M karena M, kemudian T, time dari S, kemudian ini pangkat 2, keataskan menjadi pangkat min 2. Selanjutnya untuk gaya adalah disimbolkan dengan F. Gaya ini memiliki persamaan massa dikali dengan percepatan. Massa persamaan satuannya
adalah kilogram. Dari percepatan kita ketahui M per S kuadrat. Nah, terus di sini. Dan maka dimensinya didapat M, kemudian L, T min 2. Selanjutnya, untuk usaha, gaya dikali dengan perpindahan. Di sini, usaha, gaya ini adalah G, KG, M per S pangkat 2. Nah, untuk karena dikalikan dengan perpindahan yang satuannya adalah meter, maka persamaan menjadi KG M2 per S pangkat 2. Di sini menjadi M, jadi satuannya M, L min 1 T min 2. Untuk tekanan disimbolkan dengan P, persamaannya adalah gaya dibagi dengan luas. Gaya, nah untuk simbolnya adalah KG per M S min 2. Nah, di sini untuk dimensinya adalah M kapital, kemudian untuk di sini panjang kan ya. Ini meter, jadi dimensinya adalah long L. Kemudian ini karena di bawah jadi pindah ke atas jadi min 1. Dan ini untuk waktu kita ganti menjadi T. Kemudian pangkatnya juga karena di bawah ke atas jadi pangkat min 2. Untuk daya simbolnya sama yaitu P. Nah, untuk persamaannya adalah usaha dibagi dengan waktu. Usaha dibagi dengan waktu, nah akan menghasilkan satuannya adalah gram M pangkat 2 M kuadrat per second kubik. Nah, di sini maka dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 3. Untuk momentum sama simbolnya dengan P, namun P kecil ya. Di sini persamaannya adalah massa dikali dengan kecepatan dan satuannya adalah kilogram M per S. Nah, hasilnya akan menghasilkan dimensinya itu adalah M L T pangkat min 1. Kemudian untuk impuls, kemudian rumusnya adalah gaya dikali dengan waktu. Nah, di sini kilogram, kemudian meter per second, lalu untuk dimensinya adalah M L T min 1. Nah, perlu adik-adik mengetahui juga ini karena satuannya yang sangat panjang ya, ada pengmudahan. Nah, untuk gaya ini, nah ini disimbolkan dengan ini ya, N. Nah, satuannya itu ada N. Kenapa? N itu adalah Newton. Jadi untuk gaya satuannya untuk daripada panjang sekali di sini mempermudah, jadi satuannya adalah Newton. Lalu untuk usaha satuannya ini adalah Joule. Satuannya adalah Joule. Kemudian untuk tekanan satuannya adalah Pascal. Kemudian untuk daya satuannya itu adalah Watt. Kemudian juga untuk momentum dan impuls sama satuannya ya. Ini NS. Begitu. Itu untuk mempermudah. Agar adik-adik lebih paham, yuk kita lihat contoh berikut ini. Tadi ya, impuls adalah gaya dikali dengan waktu. Nah, agar adik-adik mengetahui mengapa sih dimensinya seperti itu, nah contohnya seperti ini. Untuk gaya kita tahu persamaannya adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, kemudian T-nya turunkan kembali. Lalu, untuk massa kita tahu satuannya adalah kilogram. Untuk percepatan satuannya M per S pangkat 2. Lalu untuk waktu S. Jadi satuannya menjadi, karena ini S second di atas, ini juga second di bawah, kemudian ini pangkat 2, menjadi S-nya tinggal 1. Dimana hal ini bisa kita
Buat dimensinya. Nah, untuk kilogram itu untuk massa. Massa itu tadi bahasa Inggrisnya apa? Mass. Jadi ini M. Nah, kemudian untuk meter. Meter ini tadi untuk bahasakan apa? Panjang. Dan panjang bahasa Inggrisnya long. Jadi dimensinya adalah L. Lalu untuk second ini untuk satuan waktu, dan waktu bahasa Inggrisnya adalah time, berarti T. Tapi ini di bawah nih, agar dia sejajar maka dia ke atas kan? Ketika dia kalau di bawah ini pangkat 1, nah dia ke atas kan menjadi pangkat -1. Begitu. Ini contoh yang pertama. Nah, lanjut kita masuk ke contoh yang kedua. Kedua yaitu S sama dengan BT tambah setengah AC kuadrat. Untuk pertambahan seperti ini berbeda dengan perkalian contoh yang pertama. Nih, S itu adalah itu sama panjang ya. S itu adalah besaran panjang. Jadi satuannya itu adalah M. Nah, untuk kita ditugaskan untuk mencari B dan untuk mencari C. Nah, kita ini adalah BT itu pasti satuannya adalah M. Dan setengah AC kuadrat itu satuannya adalah M juga. Besaran yang memiliki satuan M ditambah dengan besaran yang memiliki satuan M ditambahkan akan menghasilkan S, begitu. Nah, di sini maka kita BT terlebih dahulu ya. Tulisan B, T itu adalah waktu, second ya. Jadi B itu adalah per S. Apa? Meter per second itu adalah tak lain adalah kecepatan. B itu adalah kecepatan berarti. Kemudian untuk yang kedua itu juga sama. Konstanta ini kita bisa hiraukan karena konstanta ini tidak memiliki satuan ya. Sama M. A di sini adalah percepatan. Percepatan persamaannya M per S pangkat 2, C tetap C pangkat 2, K C pangkat 2, M di sini bisa kita habis ya. Kemudian S per S pangkat 2 ke atas kan jadi S pangkat 2. Maka C adalah S, dan S adalah tidak lain dengan second, dan ini adalah waktu. Jadi persamaannya S sama dengan I T tambah setengah AT kuadrat. Begitu. Mohon maaf, videonya terpotong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.